Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang seni budaya. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Hartini. Ibu di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran seni budaya kelas 10. Dan juga Ibu sebagai wali kelas 10 Teknik Elektro 2. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Nah, pengertian kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatnya dengan belajar. Dan semua itu tersusun di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dimulai dengan belajar. Selanjutnya, pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, yang di dalamnya adalah kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Nah, jadi Ibu tanya ke anak-anak sekalian, kalau tawuran, nah apakah tawuran itu merupakan sebuah kebudayaan? Kalian tentu bisa menjawabnya, karena menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kebudayaan itu pada akhirnya adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang akhirnya bersifat tertib dan damai. Jadi, sampai sini kalian pasti sudah paham bahwa tawuran itu bukan budaya anak-anak SMA dan SMK. Paham ya? Dan jangan sampai dijadikan sebuah kebudayaan. Baik, untuk selanjutnya, pengertian kebudayaan secara etimologi. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya atau budi yang berarti akal budi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Ya, misalnya kalau perilaku yaitu pola-pola perilaku kita, sopan santun, ya seperti itu. Nah, kalau benda-benda, contohnya adalah benda-benda seni, lalu ada peralatan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupannya, sehingga pekerjaan itu dapat lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Nah, satu adalah gagasan. Nah, gagasan ini bersifat abstrak. Tempatnya ada di alam pikiran
manusia atau para warga pendukung budaya. Ya. Apa sih gagasan itu? Gagasan itu ada di pikiran manusia, ya, ide-ide, gagasan, ya, yang pada akhirnya disebut dengan sistem nilai budaya. Wujud kebudayaan berikutnya yaitu perilaku berpola menurut ide gagasan yang ada. Nah, setelah adanya gagasan, lalu diaplikasikanlah dalam bentuk perilaku. Ya, contohnya adalah perilaku seorang anak yang menghormati kedua orang tuanya, perilaku siswa yang menghormati gurunya. Jadi, para siswa pastinya ketika bertemu dengan guru di sekolah itu ada budaya cium tangan, ya, memberikan salam, ya, seperti itu. Itu adalah kebudayaan bangsa Indonesia ya, yang harus kita lestarikan, menghormati orang yang lebih tua. Baik. Selanjutnya adalah wujud kebudayaan yang berupa artefak atau benda-benda hasil budaya. Benda-benda hasil budaya ini bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Ya. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya adalah candi-candi, ya, ada piramida, menhir, alat rumah tangga, perunggu gerabah, dan lain-lain. Lukisan juga itu termasuk ke dalam benda hasil budaya. Nah, ini contoh Candi Prambanan yang merupakan artefak bangsa Indonesia. Setelah kita pelajari wujud-wujud kebudayaan, ada unsur-unsur kebudayaan yang membentuk kebudayaan itu sendiri. Yaitu satu, ada sistem bahasa. Nah, bahasa adalah kebudayaan yang diciptakan manusia untuk memudahkan mereka berinteraksi antar sesama dalam pergaulan. Nah, tentunya kalau kita tidak memiliki bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini dalam kulturan universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Ya, karena sistem pengetahuan itu bersifat abstrak yang ada di dalam ide-ide manusia, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Tentunya para siswa juga tahu kalau di lingkungan masyarakat itu selain ada keluarga kita, lalu ada yang namanya RT, RW, lurah, camat, sampai akhirnya ada sampai wali kota hingga presiden. Nah, itu merupakan suatu sistem organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, organisasi atau kesatuan sosial yang paling dekat dengan kita itu apa? Atau siapa? Ya, betul. Yang paling dekat adalah keluarga inti. Ya, ada orang tua, ada anak, ya, seperti itu. Nah, dan kita sebagai manusia, selain sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial, tentu sangat-sangat membutuhkan organisasi sosial atau sistem kekerabatan ini. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Baik, untuk selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan selanjutnya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, ini dibahas teknologi yang masih berupa benda-benda yang dipakai sebagai peralatan hidup, ya, dalam bentuk kegunaan yang masih sederhana. Misalnya, apa ini? Teknologi apa yang paling sederhana? Ada tungku memasak, lalu ada cangkul, lalu ada untuk makan, sendok, piring, ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, unsur kebudayaan selanjutnya adalah sistem ekonomi dan atau mata pencaharian hidup. Nah,
Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian ini mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian dapat mencukupi kebutuhan hidup. Nah, contohnya daerah di pinggir laut, pantai, kira-kira masyarakatnya itu lebih banyak mata pencahariannya sebagai apa? Oke, baik. Nah, ini di gambar di atas, ini masyarakat yang hidup di pesisir pantai, tentunya secara lokasinya gitu. Mereka mengandalkan atau mata pencaharian mereka ini sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan lalu menjualnya sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, pada gambar di bawah ini adalah masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Tentunya mereka memiliki mata pencaharian sebagai petani, ya, menanam padi, bercocok tanam seperti itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk selanjutnya adalah unsur kebudayaan selanjutnya yaitu sistem religi. Ini adalah sistem yang berhubungan dengan keagamaan, dengan Sang Pencipta, ya seperti itu. Kenapa agama ini merupakan suatu kebudayaan? Nah, pada awalnya seperti Kunchoro-Ningrat menyatakan, asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah pertanyaan, nah, mengapa manusia percaya kepada sesuatu yang lebih besar, yang memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hidup ini, yang lebih besar dari dirinya. Nah, seperti itu. Nah, kepercayaan manusia akan Sang Pencipta yang memiliki kekuatan yang maha besar. Berikutnya adalah unsur kebudayaan yaitu kesenian. Nah, kesenian sebagai unsur kebudayaan berisi bahasan benda-benda seni rupa seperti lukisan, ya, patung, keramik, lalu bangunan, candi. Ada juga membahas seni tari, ya, seni suara atau musik, dan juga ini seni teater, ya, seperti itu. Nah, itulah wujud kebudayaan dan juga unsur-unsur kebudayaan yang kita bahas hari ini dalam pertemuan 1. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu di e-learning, ya, di diskusi kalian silakan bertanya. Nah, baiklah, terima kasih sudah menyaksikan pertemuan kali ini, video pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.